Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbis shrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Akhwatal muslimah azakumullah jami'an. Yang kami muliakan, kami hormati para pimpinan Majlis Ta'lim An-Nisa, Masjid Al-Muhajirin, Taman Senturi 2, buat para tamu undangan, para bunda, para umi, para ibu, para uma, para moya, mumu, apalagi panggilan biasanya, abo, dan segala panggilan apapun yang disematkan. Saya berdoa buat kita semua yang hadir, semoga Allah berkahi kita semua dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pengen masuk surga nggak, Bu? Pengen sekarang atau nanti? Kirain mau saya aminin tadinya. Saya hampir di setiap majelis yang saya buka, saya selalu berdoa agar kita bisa masuk surga. Ada 3 alasan. Yang pertama, mengingatkan tujuan akhir perjalanan hidup kita itu adalah masuk surga, tujuan akhirnya. Jadi pastikan segala aktivitas kita setiap hari mendekatkan kita untuk bisa masuk surga. Jadi kita bisa menimbang, milih anak sekolah kira-kira bawa ke surga atau enggak. Milih lokasi tempat tinggal, ini membawa saya ke surga atau enggak. Suami ditawarin pekerjaan, kira-kira bawa ke surga atau enggak. Kalau kita diingatkan terus tentang bagaimana tentang surga, insya Allah hidup kita enggak melenceng. Ini alasan pertama. Alasan kedua adalah menghibur diri kita yang sedang beramal soleh, berjuang, ngurus anak, yang mungkin merasakan kondisi lelah, capek, kesel, kecewa, bawaannya emosinya negatif terus. Membayangkan surga di antara yang dianjurkan para ulama biar hati kita menjadi adem lagi. Emang capek sih ngurus anak, emang capek sih melayani suami, tapi capeknya ini adalah bayarannya adalah surga. Jadi itu pula yang mendasari kenapa seorang Asiyah bersuamikan Fir'aun, suami yang paling buruk di jagat raya ini. Asiyah nggak bisa berlepas dari kondisi pernikahan dengan Fir'aun. Kalau dia menggugat cerai, dia akan dibunuh. Dia bertahan dengan suami yang paling buruk, yang justru menjadi musuhnya Allah. Bagaimana cara Asiyah menghibur dirinya di tengah kondisi rumah tangganya yang sangat-sangat rusak? Ini juga menjadi bekal buat kita. Asiyah berdoa mengimajinasikan gambaran pahala yang diterima atas kesabarannya. Doanya diabadikan di surat At-Tahrim ayat 11. Ini doa bisa dipakai buat para ibu kalau lagi dalam kondisi lemah, kesel, kecewa menghadapi suami, mengurus anak dan lain-lainnya. Apa bunyi doanya? Robbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Rob, bangunkanlah di sisimu istana surga untukku. Jadi Asiyah mengkonversi rasa lelahnya, keselnya, capeknya, kecewanya, amarahnya dengan apa? Membayangkan capeknya ini akan jadi batu bata surga. Lelahnya ini akan jadi atapnya. Keselnya ini akan jadi dindingnya. Jadilah istana yang megah. Jadi kita bisa seperti Asiyah. Ini alasan kedua. Kenapa saya berdoa tadi mengingatkan supaya kita masuk surga. Alasan ketiga,
Saya berdoa tadi supaya diaminkan oleh yang hadir. Kenapa? Karena belum tentu doa seorang ustadz mustajab. Bisa jadi ada di antara para ibu yang dipandang orang biasa aja. Orang anggap siapa sih dia? Nggak ada istimewa-istimewanya. Tapi ibu harus tahu Rasulullah ngasih kabar gembira. Kata Nabi, innal ibad ahabu ilallah al-adqiya al-akhfiya. Sesungguhnya ada seorang hamba yang paling dicintai Allah yang digelari al-adqiya al-akhfiya. Ya, apa gelarnya? Al-adqiya al-akhfiya. Siapa itu al-adqiya al-akhfiya? Orang bertakwa yang tersembunyi. Dia diam-diam aja. Kalau istilah anak muda zaman now, hidden gem. Nggak ketahuan. Kayak hidden gem itu bukan sekedar kulineran. Dia di pojok banget dari gang rumah, tapi rame. Enak banget nih makanan. Itu hidden gem. Ternyata di antara kita nih ada yang disebut hidden gem person. Yang di mata manusia dianggap biasa. Tapi di mata Allah, Allah Maha tahu dan meninggikan dia di sisinya. Kata para ulama, jika al-adqiya al-akhfiya berdoa kepada Allah, niscaya dikabulkan. Bahkan kalau dia mengaminkan doa orang lain dikabulkan gara-gara aminannya dia. Misalnya maaf, bisa jadi di antara hadirin ibu-ibu semua ada yang single parent. Kemudian ngomong sama teman-temannya, doain ya, saya pengen banget tahun ini biar bisa nikah lagi, dapat pendamping hidup, misalnya. Langsung diaminkan yang lain, amin. Tahu-tahu besok dia dilamar sama Pak Prabowo. Kita nggak tahu kan, langsung jadi ibu negara. Tugas utamanya merawat kucing Bobi Kertanegara. Makanya hari ini saya sekali lagi berdoa sebagaimana hari ini kita berkumpul di majelis ini, kelak kita akan berjumpa kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta saya buat anak-anakku yang hadir. Anak-anak mana Ustadz mau melambaikan tangan? Anaknya bukan mamahnya. Mana anak-anak? Masya Allah, makasih nak. Mana lagi? Makasih yang sudah hadir tuh. Itu di belakang ada lagi itu mas. Nah, Masya Allah, makasih. Bu, salah satu hak anak di majelis ilmu itu adalah disapa. Biar dia merasa diperhatikan, dia merasa nyaman dan bahagia. Anak-anak tuh manusia juga. Sama kayak kita. Punya perasaan. Ibu datang ke sebuah majelis atau kondangan, penerima tamunya nggak nyapa, tuan rumah nggak negor. Ibu masuk bengong. Kira-kira perasaan ibu gimana? Bakal lama nggak kira-kira Maka sapalah anak-anak kita. Mohon maaf panitia, kalau ada anak masuk masjid, majelis, Masya Allah makasih bang, disapa. Masya Allah kakak ikut. Masya Allah abang ikut. Karena begini, tugas utama pengasuhan itu sederhana Bu. Silakan oleh-oleh ini bawa pulang, cukup satu kalimat dari saya ini. Tugas utama adalah membangun kesan sebelum sampaikan pesan. Saya ulangi biar ingat. Nanti jadikan salah satu rumus mendidik anak. Bangun kesan sebelum sampaikan pesan. Kenapa demikian? Karena kalau anak-anak sudah terkesan, dia mudah menerima pesan. Salah satunya kenapa mudah menerima pesan? Karena dia akan datang lagi. Orang kalau sudah terkesan itu rumusnya pasti repeat order. Ya, ibu punya tetangga buka warung di sebelah rumah nggak jauh. Nanya, Mbak jual minyak goreng? Jual. Bagus gak? Ini paling bagus nih Bu.
Berapa sekilonya? Cuman 7.000. Ih, murah banget, bener nih. Iya. Saya beli deh 10 kilo. Iya. Langsung dikepak dengan rapi, dibungkus dengan rapi. Udah selesai ditawarin, saya anterin sekalian ke rumah, Bu. Oh, nggak usah. Dekat kok. Kita kasih uang 100.000 ke dia, kemudian dia kembalikan 30.000 plus bonus emas 20 gram. Kira-kira ibu bakal balik lagi atau enggak? Bang. Tapi saya yakin tokonya tutup langsung. Kenapa ibu balik lagi? Karena terkesan. Tidak ada satupun anak yang langsung soleh duduk di majelis ilmu. Tidak ada satupun anak yang langsung soleh duduk di sekolah. Gimana cara mereka biar soleh? Kalau mereka sering duduk, sering berbicara, sering hadir di kajian ilmu. Maka ketika anak duduk majelis ilmu itu, kita PR-nya adalah mereka mau datang lagi. Mama, besok kalau ada pengajian lagi, kakak ikut ya. Ayah mau kemana? Mau ke pengajian? Ikut. Nanti kalau sudah remaja begitu. Mau kemana bro? Ada pengajian. Ajak gua dong. Masa gua nggak diajak? Maka kalau ada anak sudah remaja, kenapa mereka nggak mau duduk majelis ilmu? Mohon maaf, bisa jadi dosa kita dulu waktu masih kecil, mereka nggak punya kesan. Yang ada, kalaupun kesan yang buruk. Baru datang masjid langsung keluar, bercanda keluar. Ongos. Akhirnya anak-anak ngapain juga ke masjid, ngapain juga ke majelis ilmu. Maka anak-anak ini ketika hadir, silakan mereka mau tidur, mau duduk, mau jalan-jalan. Kalau jalan tertib begini nggak masalah, Bu, karena mereka bosan. Bahkan ada yang pernah saya duduk di panggung, anak-anak puter-puterin saya. Dipikir lebar saya kayak Ka'bah gitu. Saya biarin aja, paling kalau udah 7 kali saya stop, udah 7 nak, gitu, lanjut saja. Kalau mereka sudah mulai nanti nih, mulai ada yang teriak, nangis, baru kita yang sadar diri orang tuanya. Jangan sampai mengganggu yang lain. Karena kalau mereka sudah teriak, nangis, tandanya mereka bosan. Kalau bosan, rumus bosan adalah ganti suasana. Maka kitalah yang membawanya. Izin ya bunda, kalau anaknya sudah teriak, nangis, bawa keluar. Jangan dipaksakan, karena nggak kondusif buat jamaah, buat anak-anak juga malah nggak nyaman. Bawa keluar. Kalau udah tenang lagi gimana Ustadz? Boleh, ajak masuk. Itulah yang diajarkan oleh para ulama. Kalau di sebuah majelis ada anak-anak, kebetulan alhamdulillah panitia bagiin snack misalnya. Kalau ada, kan kayak nggak ada. Oh ada. Kalau ada snack, utamain anaknya dulu. Jangan mamanya nyetop duluan. Nih jatah mama nih. Risol mayones, jangan pedes-pedes. Jangan ya, jangan ya. Anaknya dulu. Anaknya dulu. Selalu tuh anak dulu. Nanti kalau mereka ngantuk tidur silakan. Dan jangan lupa yang bawa anak, jangan lupa nanti termasuk panitia kalau udah selesai kajian jangan lupa bilang terima kasih. Kakak makasih ya nemenin bunda. Abang makasih ya nemenin bunda, seneng deh kamu nemenin tuh. Nanti kalau perlu pulang mampir ke Indomaret terdekat. Beli Kinder Joy 5, es krim 15, biskuit 2 pak. Habis itu emaknya yang kapok ngaji. Makanya saya ingin setiap kita tahu bahwa mendidik itu proses yang panjang. Mulailah dari sekarang membangun kesan. Tidak ada anak yang langsung soleh, sebab mendidik itu tidak seperti sprint lari cepat. Dia ibarat maraton. Maka tidak ada proses mendidik yang instan. Kalau mendidik yang instan bukan mendidik, namanya mendadak. Makanya izinkan pagi ini, yuk kita doakan anak-anak kita semua yang di belakang sana.
Ada juga sebelah sini, ya ada bawa anak tuh di belakang. Kita doakan terus-terusan, nggak boleh bosan. Semoga mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan wa minas sholihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Udah doa berarti selesai. Mau lanjut? Mau lanjut. Kirain udah selesai, udah doa sebenarnya. Baik para bunda yang melakukan Allah pagi ini, alhamdulillah saya bersyukur bisa kemari. Tadi saya sedikit lebih cepat, tapi pas ngelihat katanya jamaah belum ngumpul, supir saya inisiatif nyuci mobil dulu. Totonya jam 9 udah ditelepon gitu. Untung baik banget tuh car wash-nya tuh. Ditanya, ini Ustadz ya? Iya, ditunggu kayaknya ditawarin ini motornya pemilik yang cuci mobil. Tapi jaminannya supir saya ditahan. Pokoknya kalau nggak dibalikin digebukin. Alhamdulillah tuh, jadi bisa cepat. Tadi saya nunggu lama juga ya. Tapi alhamdulillah saya bahagia. Pertama, ibu-ibu yang hadir di sini punya semangat belajar nuntut ilmu. Sebab hadirnya kita majelis ilmu itu yang pertama bukan untuk membuat kita pinter, entar dulu. Karena Nabi mengisyaratkan majelis ilmu itu tempat healing. Tempat membuat hati tenang. Hari ini kan banyak orang selalu bilang, gue butuh healing nih. Kayaknya gue mau ke Kapadokia deh gitu. It's my dream. Healingnya ke Kapadokia. Itu bagi anak Jaksel. Bagi kita cukup ke Revo Mall aja udah cukup. Ke Pakuwon. Ya, sambil ngeliatin mobil lewat gitu ya. Terus beli es cekek gitu, udah cukup tuh. Sama cilok di depan, modal cuma 3.500. Kalau kita lihat banyak orang merasa liburan yang disebut jalan-jalan pelesiran sebagai healing, itu adalah seperti orang sakit gigi minum yang namanya Ponstan. Gue sakit gigi nih, kayaknya gue minum Ponstan. Kira-kira sakit giginya sembuh nggak? Enggak, Ponstan itu meredakan rasa sakit tapi nggak menyembuhkan. Karena hanya memutus saraf. Sama ada orang berpikir, saya pengen hati saya lagi gelisah, saya mau healing. Healingnya kemana? Dia datang ke luar negeri. Seminggu di sana, mungkin dia ketawa-ketawa, bikin postingan, haha, pulang stres lagi bu. Baru sadar ya, cucian numpuk. Baru sadar tabungan berkurang, utang nambah. Jadi banyak orang yang pulang dari itu nggak tenang, karena mereka salah. Mereka nggak tahu bahwa sumber ketenangan itu oleh Rasulullah sudah disebutkan. Kata Nabi, ma min qaumin idza ijtama'a fi bait min buyutillah illa nazalat alaihimur sakinah. Tidaklah berkumpul sebuah kaum di sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah kecuali diturunkan kepadanya as-sakinah. Allah lah yang menurunkan as-sakinah, tenang. Allah lah yang menurunkan rasa damai. Walaupun di rumah ada masalah, walaupun ada yang namanya utang belum kelar, walaupun suami kok kayaknya udah gak nyapa-nyapa lagi, walaupun anak kok kayaknya nyebelin, tapi duduk majelis ini entah tahu kenapa tiba-tiba malaikat datang. Jadi ini bu, kita ada malaikat, ya, antara malaikat sakinah, tapi mudah-mudahan bukan malaikat Israel, tenang aja ya, gak ada, insya Allah, berdoa sehat-sehat semuanya. Malaikat sakinah turun memberikan ketenangan. Jadi kalau ibu-ibu ada yang rutin datang ke majelis ilmu, sebenarnya ibu sedang merawat kesehatan mental ibu. Jadi jangan berpikir bahwa aduh pengajian ya capek dah, suruh belajar Iqra lagi ya. Enggak. Ibu duduk aja, ibu lagi healing. Suatu hari ada salah satu akhwat
Dia digoncang rumah tangganya sampai akhirnya bercerai. Sampai akhirnya dia memutuskan, dia itu kondisinya betul-betul terpuruk. Dia WA saya, Ustadz, bagaimana cara saya paling efektif mendamaikan diri saya yang saat ini sedang terpuruk? Sedih banget Ustadz. Saya cuman bilang sama dia, karena saya nggak punya waktu untuk konsultasi yang lama, saya cukup bilang, kamu sering-seringin ikut majelis ilmu. Duduk di majelis. Dan itu jaminannya, kata Nabi, Allah turunkan as-sakinah, hati kamu tenang. Dia langsung praktekkan yang saya omongin. Seminggu 3 kali. Datang ke majelis yang sudah dia pantengin. Majelis Quran, rumahnya di Bandung, di sini. Majelis yang ini di sini. Majelis orang tua sini. Terus rutin. Dan dia sebulan sudah mulai recovery jiwa dia. Jiwanya tenang. Sampai bilang ke saya, jazakallah khair Ustadz, saya kok merasa lebih tenang. Sampai setiap majelis kan dia nulis tuh. Kajian itu ditulis. Dia jadikan sebuah buku dan bukunya itu sekarang laris. Dia berdamai dengan kondisi masa lalunya, dengan kondisi rumah tangganya yang karam. Judul bukunya Bahagia Setelah Terluka. Penulisnya namanya Teh Wiwin Supia. Jadi dia sendiri begitu. Jadi kalau ada undangan nih majelis ilmu itu namanya undangan healing. Karena kalau saya ngeliat nih muka-muka ibu-ibu nih, muka penuh kusut semua. Ini muka menjelang akhir bulan semua. Tapi mudah-mudahan pulang dari sini hatinya lebih tenang. Tuh aminnya kenceng, kelamaan kusut tuh. Pertama, karena memang ketenangan kondisi ibu itu sangat mempengaruhi kualitas anak-anak ibu. Mau sedih atau nggak sedih, anak-anak itu tetap butuh ibu. Dan anak itu dia membutuhkan ibu yang bahagia. Membutuhkan ibu yang tenang. Sebab kondisi emosi ibu sangat mempengaruhi anak. Makanya Allah punya permisalan. Dan disinilah kenapa menjadi seorang ibu itu rumusnya sederhana walaupun prakteknya sulit. Jadilah ibu yang bahagia. Karena Allah membuat permisalan dalam surat Al-A'raf ayat 58. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang baik akan keluar darinya tanaman-tanaman yang baik. Tanah yang baik keluar darinya tanaman-tanaman yang baik. Tanah dalam ayat ini diantara yang bisa kita simpulkan maksud diantaranya salah satunya adalah ibu. Wanita dalam Quran identik dengan tanah. Seperti firman Allah surah Al-Baqarah 233, nisa'ukum harthul lakum. Istri-istrimu ibarat tanah ladang, tempat engkau bercocok tanam. Bahasa Quran itu halus. Menjelaskan tentang hubungan suami istri namanya bercocok tanam. Tidak ada bahasa yang vulgar. Menjelaskan ibu sebagai istri sebutkan sebagai harthun, tanah ladang. Saat jadi istri, ibu disebut harthun, tanah ladang. Saat menjadi ibu disebut tanah lapang, lebih luas. Karena jadi ibu perannya lebih luas daripada istri. Makanya Quran memisalkan perempuan ibarat tanah. Kalau suka ribut namanya tanah sengketa. Kalau ibunya tenang, bahagia, anak pun mendapatkan cipratannya. Anak pun mendapatkan ketenangannya. Makanya kondisi mental seorang anak di masa depan sangat dipengaruhi oleh kondisi ibunya. Khususnya pada saat mengandungnya, pada saat menyusuinya.
Maka Allah begitu mencintai makhluknya yang bernama wanita. Pada saat manusia di zaman jahiliyah merendahkan wanita, Allah justru meninggikan dan memuliakan perempuan. Islam datang, misi pertamanya adalah memuliakan perempuan. Jadi Islam datang itu justru ingin membuat perempuan mulia. Karena di zaman jahiliyah, wanita itu benar-benar diposisikan bukan seperti manusia. Ada penyair Arab itu buat syair gini, Bu. Al-mar'ah. Ma hiyal mar'ah? Al-mar'atu bahimatul jamilah. Wanita. Siapa itu wanita? Wanita itu adalah hewan yang cantik. Ibu disebut cantik senang nggak, Bu? Tapi hewan. Di zaman jahiliyah sampai saking orang Arab jahiliyah itu merendahkan perempuan, sampai sebut ibu hewan yang cantik tuh. Karena di zaman dahulu perempuan itu dianggap bagian dari warisan. Suami punya istri banyak, istri-istrinya bisa diwariskan ke anak-anaknya. Nanti kalau bapak mati, kamu tinggal gantian tuh, mama kamu cari yang mana buat kamu. Segitunya, Bu. Di zaman jahiliyah dulu bahkan Allah katakan perempuan itu menjadi aib bagi sang bapak. Sampai-sampai di zaman jahiliyah mereka kalau dapat kabar anak perempuan, wajah mereka marah, menahan rasa malunya. Dalam surat An-Nahl ayat 58 Allah berfirman, wa idza busyira bihumul untha zalla wajhuhu muswadda wa huwa kadzib. Jika mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran anak wanita, wajah mereka merah, menahan amarah saking malunya. Tuh orang Arab jahiliyah. Makanya begitu tahu istrinya lagi dalam keadaan hamil karena belum ada tes USG, setiap persalinan disediakan kuburan di sampingnya. Begitu dukun beranaknya ya, melihat bayinya laki-laki, langsung kasih tahu, bayimu laki-laki. Sang bapak mengangkat tinggi-tinggi, ibni gitu, anakku gitu. Begitu bayinya anakmu perempuan, langsung dikubur. Seperti itu. Maka Allah tidak ingin perempuan itu direndahkan. Maka Nabi tugas pertamanya adalah mengangkat derajat perempuan yang dahulu direndahkan oleh kaum Arab jahiliyah. Islam datang. Makanya disinilah kita nggak butuh yang namanya paham feminisme. Karena feminisme lahir dari amarah terhadap agama. Eropa Timur, pusat kebangkitan feminis, menjadi kebangkitan perempuan yang marah terhadap gereja yang mempersembahkan perempuan untuk diberikan sebagai sesajian buat dewa-dewa. Sehingga feminis memusuhi agama dan menganggap semua agama sama, merendahkan perempuan. Tapi Islam tidak. Apa buktinya? Bukti pertama, Rasulullah langsung mengeluarkan hadis. Hadis untuk memberitahu betapa mulianya perempuan itu dimulai dari hadis betapa berharganya punya anak perempuan. Rasulullah bersabda, "Man 'ala jariyatain hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa fahakadha." Siapa yang merawat dua anak perempuannya. Maksudnya dua ini bukan tentang jumlah, kebetulan objeknya di depan punya anak perempuan, seorang wanita punya anak perempuan. Siapa yang merawat anak perempuannya sampai balik, maka aku dan dia di akhirat nempel seperti ini. Bu, kalau nempel sama Rasul, dekat seperti ini, itu tempatnya di surga atau di neraka? Pasti di surga. Kalau di surga, kira-kira surga level bawah apa level tinggi? Level tinggi. Jadi siapa yang punya anak perempuan? Ada. Nah, ibu sudah dapat satu peluang. Dekat sama Nabi. Yang punya perempuan langsung dekat sama Nabi. Syaratnya merawatnya. Supaya jangan seperti orang Arab jahiliyah punya perempuan. Nah Allah, nggak usah dikasih makan, biarin aja mati. Gitu. Justru dirawat. Bahkan Nabi memberitahu lagi hadisnya. Saya sampaikan ini untuk memberitahu. Nggak ada hadis keutamaan mendidik anak laki-laki. Cari, nggak ada.
Bukan berarti nggak ada, bukan berarti laki-laki nggak diutamakan, karena untuk membantah kebiasaan orang jahiliyah yang meninggikan laki-laki, maka hadisnya nggak usah dikeluarin. Untuk apa? Supaya yang dikeluarkan itu justru memuliakan perempuan, supaya diposisikan dimuliakan. Makanya kalau ibu temu mendirikan laki-laki kok nggak ada hadisnya, gini mendirikan perempuan ada. Sampai ada hadis yang kata Nabi, manibtulia bil banat, siapa yang diuji dengan anak perempuannya. Ini memberi isyarat, kata Ibnu Hajar, bahwa mendidik anak perempuan itu memang butuh kesabaran tinggi karena menguras emosi. Tahu-tahu tantrum, nggak mau gitu dia. Nggak mau, tahu-tahu sabar. Kata Nabi, manibtulia bil banat fa aksana ilaihinna, tapi sang orang tua tetap berbuat baik sama anaknya. Anaknya ngamuk-ngamuk tetap, iya sayang, ya apa? Ya tetap nadanya masih nada Nikita Willy. Kalau udah ngeselin mulai naik kayak Nikita Mirzani. Diam. Siapa yang mesti jaga nadanya? Iya sayang, gitu. Kata Nabi, perhatiin. Kunna lahu sitro minan nar. Maka seorang ini akan dibebaskan dari api neraka. Gara-gara bersabar sama nangisnya anak perempuan kita yang ngambek, nggak jelas cenderungannya, uring-uringan, dikasih tau nggak mau ngomong, nggak mau. Dan ibu tetap terus maunya gimana deh. Siapa yang bersabar nih diuji dengan ini, dia punya perisai yang akan membuat dia tidak tersentuh sedetik pun oleh api neraka. Hadis ini untuk memberitahu betapa punya anak perempuan itu karunia, dan itu cara Nabi untuk membuat para sahabat yang dahulu memandang perempuan rendah, oh perempuan itu mulia sampai turun. Islam itu ingin memuliakan perempuan. Itu baru satu hadis, baru lahir sudah dimuliakan. Begitu beranjak remaja, Rasulullah memuliakan perempuan lagi. Di antaranya ada riwayat ketika seorang perempuan sedang naik onta, sedang mengendarai onta, tiba-tiba ada seorang laki-laki bernama Anjasyah iseng ngagetin, kalau bahasa anak zaman now ngeprank, ditiup seruling, maaf ya, kaget perempuannya hampir kejengkang, ngeprank versi Arab tuh kayak gitu. Rasulullah tahu bu, marah bu. Rasulullah tepuk pundaknya, urfuk Anjasyah, waihak uraidaka bil qawarir. Bersikap lembutlah engkau sama perempuan, wahai Anjasyah. Di depanmu ada gelas-gelas kaca. Jadi yang memberi istilah gelas-gelas kaca itu Nabi, bukan Nia dan Niati, bukan. Ini saya ngomong gini biar nggak ditagih royaltinya sama beliau. Nabi yang memberi istilah perempuan gelas-gelas kaca. Nabi mengajarkan bersikap lembutlah. Udah gede sama perempuan maupun lembut. Jadi engkau jangan kasar sama anak perempuanmu, sampai Nabi mengatakan la takrahu lil banat fa innahunal mu'anisatul ghaliyat. Jangan kamu kasar sama perempuan, anak remajamu yang perempuan, karena sesungguhnya mereka itu punya jiwa yang lembut dan berharga di sisi Allah. Sampai Nabi keluarin hadis itu. Bayangin ya, dari kecil baru lahir dimuliakan, begitu beranjak remaja perempuan dimuliakan. Tuh ibu, makanya yang paling bersyukur kehadiran Nabi itu harusnya perempuan. Begitu jadi istri, keluar lagi hadisnya. Nabi mengatakan khairukum linisaikum wa ana khairukum linisai. Sebaik-baik kamu paling baik sama istri-istrimu, dan saya, kata Nabi, paling baik sama istri-istri saya. Jadi Nabi mengingatkan kepada kaum laki-laki berbuat baik sama istri. Jangan kamu kasar, jangan kamu mengabaikan dia. Sampai nggak ada ceritanya lelaki mukul kepada perempuan tuh nggak ada. Sampai Aisyah berani bersaksi, ma daraba Rasulullah SAW qat biyadihi wala imro'atan wala khodimatan illa yujahidu fi sabilillah. Rasulullah SAW tidak pernah memukul wanita, bahkan juga pembantunya, kecuali di medan perang. Beda kalau di medan perang itu perempuan yang terlibat perang di barisan musuh berarti boleh diperangi. Tapi di luar itu Nabi pantang tangannya, pak, nggak ada.
Segagah-gagahnya Umar mengikuti teladan Nabi, diomelin sama istrinya, diam aja. Ini nggak boleh jadi dalil kok gitu ngomelin suami ah. Kalau dia lagi soleh kan dengerin aja, nggak gitu juga. Umar nggak melawan, dengerin aja ya. Itu Islam mengajarkan. Begitu jadi istri begitu. Begitu jadi ibu keluar lagi hadisnya. Walaupun hadisnya dhaif, tapi sebagian ulama menjadikannya sebagai bagian yang boleh diambil dalilnya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki. Saat jadi ibu disebutkan. Tapi hadis yang sahih menguatkan apa? Nabi mengajarkan berbuat baiklah kepada ummuka, ummuka, ummuka. Disebut 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Dari kecil dimuliakan, remaja dimuliakan, saat jadi istri dimuliakan, saat ibu dimuliakan. Yang bikin kita terharu, tahu nggak? Ini betapa Rasulullah lembutnya sama perempuan. Pada saat haji wada, haji perpisahan, di mana haji perpisahan adalah haji yang Rasul tahu tahun depan kayaknya saya udah nggak bisa haji lagi karena wafat. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah beri nasihat, memberi tausiah kepada sahabat yang hadir. Rasulullah memberi tausiah kepada sahabat yang hadir. Apa kata Nabi? Istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kamu berbuat baik kepada perempuan. Sebelum wafat Rasulullah wanti-wanti sahabat, aku wasiatkan kamu berbuat baik sama perempuan. Saya ingin sampaikan ini untuk memberitahu betapa Islam sangat memuliakan perempuan. Untuk memberitahu bahwa ibu menjadi seorang wanita, seorang muslimah itu udah nikmat luar biasa. Tapi kalau ada orang yang tidak memuliakan ibu, suami atau orang lain walaupun dia Islam, karena dia tidak menjalankan apa yang disyariatkan oleh Nabi. Dari sinilah kita tahu betapa Allah sangat concern, sangat perhatian sama perempuan. Makanya Al-Quran menceritakan ketika perempuan mengalami kondisi mental yang sedih, hatinya tidak nyaman, itu Allah langsung menghiburnya. Allah tidak ingin wanita sedih lama-lama. Allah ingin wanita itu bergembira. Makanya pada saat wanita itu hamil, Allah langsung memberikan sebuah petunjuk bahwa kehamilan dalam Islam itu disebut sebagai al-bushra. Apa itu al-bushra? Kabar gembira. Ini salah satu yang ibu harus pahami. Kehamilan selalu disebut dalam Quran dengan kegembiraan. Contoh, Allah memberitahu kehamilan istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Hajar dalam surat As-Saffat ayat 11. Fabasyarnahu bigulamin halim. Kami beri kabar gembira kepadanya dengan putra yang sabar. Apa maksud kabar gembira di sini? Istrinya Ibrahim hamil. Allah juga beritahu tentang kabar gembira ketika Nabi Zakaria dikaruniakan anak. Ya Zakaria, inna nubasyiruka bigulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kami beri kabar gembira kepadamu dengan putra yang diberi nama Yahya. Apa maksud kabar gembira sini? Hamil istrimu. Allah beri juga kehamilan dengan kalimat kabar gembira kepada istrinya Ibrahim bernama Sarah yang sudah usianya tua, yang divonis mandul. Allah kasih kabar gembira dengan maksudnya hamil. Apa katanya? Kata Allah adalah inna nubasyiruka bigulamin alim. Kami beri kabar gembira kepadamu dengan putra yang cerdas. Kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira. Tahu nggak? Disinilah indahnya Islam. Allah ingin setiap wanita hamil wajib gembira. Para suami, masyarakat harus tahu, wanita hamil wajib gembira. Sebab kondisi kegembiraan ibu mempengaruhi janin. Risetnya di Denmark tahun 2005, ibu yang hamil dalam keadaan bahagia melahirkan bayi dengan kualitas otak yang sempurna. Sebaliknya,
Ibu yang hamil dalam keadaan stres, depresi, melahirkan bayi dengan kualitas otak yang bermasalah. Satu, kemungkinan mengalami hidrosefalus. Bu, kalau ada tetangga kita yang hidrosefalus, itu jangan-jangan dosa kita waktu dia hamil, kita nggak bantu menggembirakannya. Suaminya nggak peduli, tetangga cuek, masyarakat nggak peduli. Di situ. Yang kedua, ketika ibu stres saat hamil, tumbuhlah anak-anak yang bagian otaknya itu mengalami kondisi tidak tumbuh sel otaknya dengan maksimal sehingga dia tidak cerdas. Yang ketiga, saat ibu hamil dalam keadaan stres, bayi ibu menjadi pribadi yang sensitif, baper, fragile, gampang nangis. Ada seorang ibu datang ke saya, Ustadz, kenapa ya Ustadz, anak perempuan saya itu baper banget. Saya nasihatin, padahal saya ngomongnya dan dia tinggi, langsung nangis. Mama mau jalan sama aku. Apa-apa gampang banget, sama temennya gini langsung sensitif. Saya langsung senyum, ibu waktu hamil stres ya. Langsung dia ngomong, kok Ustadz tahu? Teorinya begitu. Anak yang tumbuh dengan kondisi jiwa tidak tenang sangat dipengaruhi oleh kehamilan dan menyusuinya. Makanya Allah sejak awal langsung memberitahu ibu itu harus happy, gembira. Makanya begitu Maryam hamil, Maryam kan hamil nggak punya bapak, nggak punya suami langsung. Dan ini terjadi dengan Maryam, dan dia nggak punya suami bukan berarti seperti perempuan sekarang yang niru gitu. Suami lu mana? Gua kan Maryam. Kagak ada suami, tapi bisa hamil ya. Pokoknya ada yang make. Beda. Maryam nggak dipakai, enak aja lu nyamain Maryam. No, dia mau udah dipakai kemana-mana ya. Ngeri perempuan hari ini bu. Maka yang punya anak perempuan, data BKKBN tanggal 4 Agustus 2023, data resmi nih bu, 60% anak perempuan di Indonesia umur 16 sampai 17 tahun tidak lagi perawat. 60%, itu besar atau kecil? Semua. Anak 16 sampai 17 tahun, itu usia sekolahnya tingkat berapa? SMA bu. Data ini waktu dikirim ke WA saya oleh salah satu petinggi BKKBN, saya bingung. Mau terima tapi hati kayaknya nggak siap nerima. Masa sih? Mau nolak, masalah ini data resmi. Se-Indonesia ada survei. Kalau data ini kita jadikan acuan, ngeri bu. Ibu datang ke SMA terdekat di sini, nggak usah sebut nama atau merek. Ibu datang ke kelasnya aja, di kelas ini berapa orang? Ada 40 orang, berapa siswa? Siswa 20, siswi 20. Berarti di kelas ini 12 orang udah nggak perawat. Kan 60% ke 20. Ini ngeri bu. Ya, jadi makanya tuh yang anak perempuan jaga. Penjagaan terbaik anak perempuan itu pendidikannya bermula dari rasa nyaman diperoleh di rumah. Khususnya dengan ayahnya. Karena waktu saya kuliah S2 di Malaysia jurusan Family Ecology, Profesor kami Rumai Johari membuat riset judulnya Relationship Between Father and Daughter. Dari situ baru ketahuan bahwa anak perempuan gak dekat sama bapak dampaknya dua. Satu, saat ABG dia gampang jatuh ke pelukan laki-laki lain. Yang kedua, saat dia berumah tangga dan dia ribut sama suaminya, dia mudah menggugat cerai suaminya. Jadi mengapa anak perempuan itu harus dekat dengan ayahnya? Makanya saya berani menjamin bu, walaupun nggak berani taruhan kan nggak boleh. Tapi kalau ibu di Jalan Raya Pekayon ini ya, atau Bekasi lah, jam 11, jam 12, jam 1, 2, 3 dini hari ada perempuan dibonceng cowok. Dan itu bukan suami istri, kita yakin. Saya berani menjamin pasti anak perempuan itu nggak dekat sama bapaknya. Anak perempuan kalau dekat sama bapak gampang banget jadi korban love scamming. Setahun yang lalu di kumparan.com diangkat kasus seorang anak perempuan di Lampung rela mengirimkan foto bugilnya ke seorang cowok yang ternyata narapidana di LP Cipinang. Nggak kemana-mana bu.
Perempuannya, ibunya udah anteng-anteng aja, alhamdulillah saya nggak kemana-mana, nggak kayak anak yang lain, di kamar doang setiap hari. Tapi dia jadi korban love scamming. Love scamming itu si cowok pakai media online. Dia ternyata operasinya di mana? Di LP Cipinang, nggak kemana-mana juga. Tapi dengan WA, dengan hari ini sosmed, kenapa? Karena jiwanya kosong. Dia butuh perhatian bapaknya, tapi bapaknya nggak peduli. Dia tinggal dapat WA, penjahatnya tinggal kirim WA aja. Wajahmu mengalihkan duniaku. Bapak kamu supir angkot ya? Kok tahu? Soalnya kamu ngetem terus di hati aku. Kamu tahu nggak bedanya PKI sama kamu? Enggak. Kalau PKI komunis, kalau kamu kok manis. Bisa aja. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama kolam renang? Enggak. Kalau kolam renang swimming pool, kalau kamu I love you pool. Udah cukup, ntar ibu baper semua. Kok bisa, Bu? Mereka tahu, Bu. Makanya saya baru pulang dari Australia 3 minggu yang lalu, dan saya baru dapat kabar beberapa kali ke luar negeri. Di luar negeri penjahat seksual dan predator seksual dan penjahat narkoba, mereka tuh sebelum menjalankan misinya, mereka ikut workshop parenting 3 hari. Jadi ternyata banyak kita itu ustadz nggak pernah belajar parenting, ibu bapaknya nggak belajar parenting, gurunya nggak belajar parenting, pengurus masjid nggak belajar parenting. Justru penjahat yang belajar untuk menjerat anak-anak kita. Ini yang kenapa saya pengen, ibu jangan sekali doang di sini belajar parenting. Ya, nah kasusnya kayak gitu, itu perempuan banyak. Ya, saya nggak pengen melenceng, kita kembali ke tema kita. Nah kembali, Maryam itu waktu dia dinyatakan hamil karena nggak punya suami, sedih dia. Sedihnya adalah karena omongan orang yang desas-desus yang menggibah dirinya. Mengatakan bahwa Maryam nih nggak ada suami, jangan-jangan dia zina, jangan-jangan ngakunya aja dia di kamar di masjid jangan zina. Maryam itu sedih sampai keluar kalimat betapa tertekannya dia sampai ayatnya turun surat Maryam ayat 23. Kalimat yang diucapkan, lebih baik aku mati saja. Perlu diluruskan, ibu-ibu kalau baca ayat ini tanya pendapat ulama dulu, jangan langsung simpulkan Maryam aja wanita solehah membunuh diri Ustadz. Berarti boleh dong, buktinya Maryam no. Ibu harus tahu. Maryam mengucapkan kalimat lebih baik aku mati saja ini menurut Imam Ar-Razi dalam tafsirnya. Ini kalimat yang lazim diucapkan oleh orang soleh di zaman dahulu karena melihat orang-orang yang berdosa kadang ngomongin dirinya. Karena kasih sayangnya kepada orang yang berdosa ngomongin diri dia, dia berharap dia mati supaya orang lain nggak ngomongin dia supaya nggak dosa lagi. Maksudnya gitu. Jadi kalau saya mati kan dia nggak ngomongin saya lagi. Jadi dia berhenti dari berbuat dosa. Karena dosa ngomongin orang gibah itu besar sisi Allah. Makanya Maryam itu bilang lebih baik aku mati saja. Karena dia tidak ingin berdosa. Tapi secara kondisi Maryam memang sedih, Bu. Sedih. Kenapa kok orang ngomongin dia? Kok sampai begini? Sedih dia. Begitu Maryam sedih, Allah langsung mengutus malaikat Jibril. Gak boleh wanita hamil sedih lama-lama. Allah langsung menyuruh Jibril menghibur Maryam. Maka Jibril melihat Maryam di atas sebuah bukit, berserulah di balik bawah bukit tersebut, fanadaha min tahtiha alla tahzani. Berserulah malaikat Jibril di bawah bukit sambil bilang, janganlah kamu sedih. Jangan kamu sedih. Maryam disuruh jangan sedih. Kemudian malaikat Jibril nyuruh Maryam untuk menggoyangkan pangkal kurma. Ada pendapat menarik di sebagian mufassir. Mengapa Maryam lagi hamil suruh goyangkan pangkal kurma? Ibu pernah melihat pohon kurma? Yang pernah umroh atau pasti tahu, kurma itu batangnya gede, dahannya tinggi. Ibu walaupun gak hamil, coba aja goyang kurma. Kira-kira gimana? Bisa nggak?
Kok Allah nyuruh Maryam goyang bangkang padahal lagi hamil? Ternyata ada pesan menarik. Seseorang yang lagi sedih, untuk membuat dia tidak sampai mengikuti perasaan sedihnya, maka yang pertama mengalihkan perasaan sedihnya dengan kegiatan lain. Ibu sedih, kalau ibu bengong aja makin sedih. Maka ibu harus mengalihkan. Disuruh goyangin pangkal kurma. Padahal kurma itu nggak usah digoyangin, pasti juga nggak bakal jatuh juga. Tapi Allah ingin digoyangkan. Yang kedua, aktivitas fisik cara terbaik memberikan ketenangan supaya nggak stres. Sedih itu menurut ahli otak itu memproduksi hormon kortisol, zat kortisol itu bikin ibu stres. Kortisol itu. Jadi ibu bikin sedih, kortisol itu diproduksi oleh orang stres, sedih. Supaya kortisol ini berhenti produksi, lawannya kortisol dopamin. Dopamin itu bisa dihentikan dengan aktivitas fisik. Makanya kalau ibu senang bersih-bersih fisik, ibu senang olahraga, lari, ya, jalan, itu memproduksi dopamin. Ibu berenang, ya, selama di tempat yang ibu yakinin laki lain tidak melihat, ya. Hukum wanita berenang silakan, hukum wanita nge-gym silakan, hukum wanita misalnya ya senam selama tidak ada lelaki. Ini penting. Alhamdulillah Ustadz nggak ada laki-laki, ini aman. Ibu upload di TikTok, ya nggak ada laki-laki. Iya bener. Tahu-tahu guys, gue di tempat nge-gym muslimah guys. Ya, tuh nggak ada laki-lakinya kan guys. Gue mau goyang zumba dulu guys. Astagfirullah, di Albert TikTok. Ini hari ini nih perempuan nih harus tahu. Emang dia bilang nggak ada laki-laki, dia pamerin. Jadi kalau ibu tahu bahwa udah ibu dikasih tempat nggak ada laki-laki, jangan ditunjukin lagi ke sosmed. Laki-laki sosmed itu lebih liar lagi. Ya, ini penting bu. Nah, kenapa ibu gerak fisik? Ternyata gerak fisik itu memberikan ketenangan. Makanya penting Allah nyuruh Maryam untuk supaya menggerakkan tangan fisiknya. Supaya apa? Supaya dopaminnya keluar. Saat itulah Allah juga memberi hiburan Maryam ayat 26-nya. Dan inilah cara Allah memberikan ketenangan bagi orang yang sedih. Kata Allah, fakuli washrobi wa qurri aina. Maka makan dan minumlah kamu dan bersenang-senanglah kamu. Allah langsung menghibur Maryam. Supaya dia nggak sedih, nggak stres, suruh makan. Ternyata Abu Zaid al-Balkhi, pakar ahli kesehatan mental, kelahiran 800 Hijriah, abad ke-8 Hijriah, mengatakan antara fisik dengan kondisi mental itu saling terikat. Istilah beliau ishtibak. Kalau fisiknya capek, mentalnya tertekan, sedih. Kalau mentalnya sedih, fisiknya merusak. Makanya ibu kalau lagi fisiknya sakit, pasti bawaannya juga emosinya nggak stabil. Sebaliknya kalau fisikis ibu juga lagi nggak nyaman, fisik ibu kena. Itu saling terkait. Contoh, ibu lagi stres, tiba-tiba kok migrain, pusing, udah bawa ke dokter. Itu karena ibu habis ngeliat buku tabungan. Jadi bukan dokter udah ngasih resep gitu kok, tetap karena ibu masih ngeliat buku tabungan. Ngeliat buku tabungan kayak ngeliat batu nisan meneteh air mata. Jadi kayak gitu. Maka ternyata kalau kita lagi, makanya ada orang mengalami psikosomatis. Psikosomatis itu gini, ibu lagi itu tiba-tiba cemas, GERD-nya kambuh. Misalnya pertama kali ibu tampil memberi ceramah, pidato, kata sambutan yang sebelumnya ibu nggak pernah. Itu bagi sebagian orang ada loh, yang tangannya keringat dingin, ya kan? Tahu-tahu kok bawaannya mual,
Ya, apalagi pas dia ngaca makin mual ngeliat muka dia sendiri kan gitu ya. Itu mual itu bukan itu karena psikis. Maka salah satu pendapat Al-Balkhi menurut ayat ini adalah kalau orang lagi stres, cara yang diajarkan Quran yang pertama adalah dia memperbaiki kondisi tubuhnya dengan apa? Makan yang enak. Makan enak itu membuat dopaminnya itu keluar, itu menenangkan dia. Maka ibu kalau lagi tiba-tiba pusing, lagi gak nyaman, apa yang ibu suka? Langsung kayak enak nih seblak ceker level 15. Sausnya 200. Pokoknya gitu, boncos dah. Istri saya itu termasuk, kan istri saya psikolog. Istri saya itu penggemar makanan pedas, baksonya pokoknya cabenya banyak. Jadi kok tiba-tiba fisiknya sakit atau apa, dia bilang, Umi udah lagi stres nih, makan bakso ya, itu doang, bakso mercon. Allah ingin wanita dalam keadaan sedih makan. Yang kedua, minum yang enak. Yang ketiga, wa qari'aina, bersenang-senang lewat pandangan mata, karena qari'aina itu melibatkan mata yang melihat sesuatu menyenangkan. Ngapain tuh? Melihat pemandangan. Ya. Suami kalau bisa dandan yang rapi. Seperti itu. Jadi seperti itulah Allah menghibur Maryam. Kenapa? Karena Allah tidak ingin ibu yang namanya Maryam ini itu sedih saat mengandung yang bernama Nabi Isa. Dari sinilah kenapa para ulama menyimpulkan wanita hamil itu haknya 3. Makan enak, minum enak, bersenang-senang. Ya Bu, ibu waktu hamil dapat nggak kayak gini? Harusnya dapat. Suami ibu harus ikut memahami. Makanya kalau ibu-ibu mendapatkan haknya ini pasti semangat hamil. Bener deh. Pasti bilang, Mas, masa anak kita cuma 8? Tambah 5 lagi ya 13. Karena tadi kalau sekarang baru anak 1 pas hamil lagi tuh kan, hamil lagi kan, pakai KB tuh, kayak gitu tuh. Karena waktu hamil ibu nggak mendapatkan kegembiraan. Maka dalam Islam ngidam itu boleh selama yang wajar. Jangan aku ngidam, cerai sama papa ya, jangan. Ya. Ngidamnya wajar-wajar aja, misalnya ngidam beli rumah 1 lagi di Pondok Indah. Beli mobil BYD 1, Endenza, Alphard 1 lagi gitu. Itu boleh, itu idaman bersama. Walaupun belum tentu. Ya artinya ngidam boleh. Dalam Islam, ya Allah itu memuliakan perempuan sampai ngidamnya itu dibolehkan. Apa pesannya? Saya memberitahu betapa Allah sangat concern terhadap kesehatan mental perempuan. Gak boleh sedih lama-lama. Makanya diturunkanlah yang namanya malaikat Jibril. Begitu juga yang terjadi dengan ibunda Nabi Musa. Ibunda Nabi Musa itu waktu beliau lagi lahiran, begitu bayinya laki-laki, yang terjadi sedih Bu. Karena udah kebayang ultimatum Firaun, setiap bayi laki-laki dibunuh karena akan menghancurkan kekuasaan saya. Jadi awalnya tuh Firaun tuh mimpi kerajaan dia dihancurkan oleh lelaki lagi dari bangsa Israel. Maka dia begitu bangun tidur mengumumkan kalau ada Bani Israel lahiran, bayi laki-laki bunuh. Maka salah satu pengawal dia ngasih masukan, jangan bunuh semua wahai Firaun. Jadi gini, Bani Israel itu di Mesir itu dijadikan pekerja oleh sebagian dari suku Koptik. Koptik itu penguasa di sana. Jadi bangsa Israel itu dijadikan pekerja. Kata pengawalnya dia, kata penasihatnya dia, kalau semua bayi laki-laki dibunuh nanti di masa depan kita nggak punya pekerja, yang dipekerjakan orang Israel. Maka solusinya apa? Pakai sistem ganjil genap aja. Yang lahir tahun ini bunuh, lahir tahun depan jangan,
tahun depan lagi bunuh. Makanya Nabi Musa termasuk lahir di tahun yang di pembunuhan laki-laki. Nanti Nabi Harun enggak? Nabi Harun itu adiknya Nabi Musa. Nabi Harun itu lahir di tahun yang tidak dibunuh. Jadi gitu. Nah, Nabi Musa pas ibunya lahiran, ibu langsung tahu, ya ini sistem ganjil kan. Nah, sama kayak kita stres begitu datang ke tamrin, ya lagi ganjil, mana gue genap kan gitu ya. Kena tilang nih, stres gitu. Maka dia sedih, Bu. Gimana ya? Disitulah ibunda Nabi Musa yang bernama Yukabat ini bingung harus melakukan apa. Kalau mempertahankan Musa walaupun bersama tapi resikonya mati. Di sini pelajarannya. Seorang ibu rela kehilangan demi kesehatan dan demi kebaikan anaknya. Ini penting pelajarannya. Daripada bersama tapi tersakiti, lebih baik dilepaskan supaya walaupun belum jelas. Saya dapat pelajaran dari seorang ibu, salah satu saudara saya. Ini mungkin sedikit berlenceng tapi pelajaran penting. Kisah seorang ibu yang dia bercerai dengan mantan suaminya. Bercerai, punya satu anak laki-laki. Saat itulah akhirnya mantannya itu marah sekali. Pengadilan memutuskan hak anak dipegang sama ibunya. Dia nggak terima. Dia bilang, pokoknya tuh anak harus sama gua. Anak harus gua. Si perempuan ini tetap dapat haknya. Sampai si laki-laki itu marah, suatu hari si perempuan ini bersama anaknya sedang main di mall. Bapak datang, menarik. Dia sengaja bikin keributan di mall, ditarik anaknya. Si perempuan ini kaget, ibu-ibu ini. Langsung anaknya bingung kan, bapak yang narik, benar. Kata dia jangan ditarik, kata si perempuan ini, ibu-ibu ini. Kamu mau mengasuhnya? Iya, ini anak gua soalnya. Ya sudah, ambil saja. Ambil, tapi jangan ditarik. Orang lain nggak enak lihat dan kamu, anak kita juga kasihan. Jangan ditarik. Anaknya bengong kan. Kalau udah sama aku nggak akan aku izinkan dia sama kamu selamanya. Habis ini nggak ada putus hubungan. Kamu sudah menggugat cerai aku dan aku akan terima lagi. Akhirnya si anak bingung kan. Akhirnya dia bilang, nak sama papa ya. Iya, anaknya bengong. Nggak apa-apa, papa juga sayang sama kamu. Tapi kata papa nggak akan ketemu mama lagi. Kalau Allah takdirkan ketemu, ya dipeluk anaknya, dia tahan air matanya, Bu. Dia nggak mau nangis depan anaknya, yang bikin anaknya merasa tidak nyaman. Dipeluk, sampai anaknya bilang, dia tahan, Bu. Akhirnya anak dibawa bapaknya. Betul bapaknya berultimatum, nomor telepon bapaknya diganti, bapaknya pindah nggak tahu kemana. Selama 6 tahun lost kontak. Allah takdirkan anak si bapak ini nikah lagi, dan ternyata istri barunya itu baik sekali. Dia tahu bahwa anak ini punya ibu kandung yang nggak diputus sama suaminya. Dijapri lah suatu hari, kaget. Saya istri dari sini, kaget. Mbak, masih ini kangen anaknya, kangen banget gitu. Anak Mbak udah SMP. Di SMP ini kalau mau ketemu di sekolah aja, saya bilang ke guru BK-nya, Mbak datang. Kalau di rumah kami di sini nanti malah jadi bahaya. Suami saya marah. Akhirnya dia datang, Bu. Ketika datang guru BK-nya udah dikasih tahu, dikondisikan. Anak ini nggak siap, dia dikasih tahu ada yang mau kamu. Begitu ketemu dia kaget, itu ibunya. Tapi dia tiba-tiba merasa marah. Ekspresinya datar, dia nggak mau ngomong. Ibunya nanya, kamu marah sama mama ya? Ada satu pertanyaan dia gini, mama jahat. Kenapa nggak pernah nengok aku selama ini? Kenapa nggak pernah nyari aku? Mama nggak sayang sama aku ya? Mama nggak peduli sama aku ya? Tahu nggak ibu ini bilang apa? Kamu tahu nggak kisahnya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman menangani satu kasus. Dua ibu mengaku ibu dari satu anak. Ibu pertama ditanya, bagaimana ciri anakmu? Tahu. Ibu kedua ditanya ciri anaknya, tahu. Dilakukan beberapa tes, semuanya tahu. Sampai Nabi Sulaiman bingung. Singkatnya, Nabi Sulaiman mengambil keputusan, demi keadilan, maka anak ini saya belah. Bagian tubuh kanannya buat ibu A, bagian tubuh kiri buat ibu B. Begitu Sulaiman mengangkat pedang untuk membelah anak ini, bayi ini, tiba-tiba ibu A angkat tangan. Sulaiman, hentikan. Saya mau jujur. Saya bukan ibunya, saya bohong.
Saya ibu yang palsu, yang benar ibu ini. Gak usah belah anak itu, silakan. Apa kata Nabi Sulaiman? Justru engkau ibu yang asli. Karena ibu sejati rela kehilangan asal anaknya tidak terluka. Asal anaknya tidak rusak. Asal anaknya tidak tersakiti. Ibu ini bilang sama anaknya, ibu tidak ingin menyapa kamu karena gak mau ribut sama bapak kamu. Mama tidak mencarimu bukan karena gak sayang. Karena mama takut kalau kami ribut, kamu yang terluka. Mama gak ingin memperjuangkan kamu saat, karena kalau kami ribut, kamu yang tersakiti. Bayangin. Jadi ini saya pelajaran penting. Ibu entah menangkap bagaimana, tapi itu luar biasa. Anak ini memeluk ibunya nangis, mama maafin aku. Jadi dia tahu mamanya itu bertahun-tahun itu menahan perasaannya, bukan gak sayang. Hari ini banyak bapak ibu bercerai, suami istri bercerai, egonya yang dipertahankan. Dibiarkan ribut di sosmed, saling mencaci maki. Anak itu sakit, Bu. Ini penting, saya nyampein ini. Kalau ada yang mengalami ini, ayo selesaikan, jangan libatkan anak. Nah kembali, Nabi Musa ketika dalam hal ini ngelihat ibunda Nabi Musa ngelihat bayinya ini daripada dibunuh, dia rela kehilangan persis. Ini kisahnya sama, dia rela kehilangan. Ya udahlah daripada dibunuh, akhirnya dia taruh di sebuah keranjang yang kita tahu lewat Sungai Nil. Dia nggak tahu gimana nasib anak, yang jelas daripada pasti sama dia pasti dibunuh, kalau tidak bersama dia lebih ada jalan untuk dilepas, walaupun peluang untuk itu ada aja. Bisa jadi kan lagi tengah sungai ini tiba-tiba caplok buaya, kan bisa jadi kan, tiba-tiba nyasar atau bisa jadi, tapi lebih safety. Ibu ini lebih memilih itu. Tahu apa yang terjadi? Akhirnya ternyata Allah gerakkan ibunda Asiyah untuk melewati Sungai Nil tadi. Disebutkan dalam beberapa riwayat sebenarnya Asiyah itu sudah tidak mau ke sungai tadi, dia habis dari tempat tadi, dia pulang. Tiba-tiba dia ada yang ketinggalan. Allah gerakkan hatinya, aduh ada yang ketinggalan. Dia balik lagi ke sungai tadi, barulah Allah gerakkan hatinya karena ada yang ketinggalan. Ngelihat keranjang lewat. Dia pungut keranjangnya, ternyata bayi. Hatinya langsung tersentuh, langsung dipeluk, digendong, dibawa ke istananya. Disitulah Fir'aun melihat istrinya menggendong bayi. Di situ dia awalnya marah, mau dibunuh, tapi dia nggak tega. Apalagi diyakinkan oleh seorang Asia, biar bagaimana, angkat aja dia anak, kan kita nggak punya anak. Sebagian ulama mengatakan itulah satu di antara kebaikannya Fir'aun. Bahwa dia jahat, tapi ada satu kebaikannya, mengizinkan Asia merawat Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa dirawat di istana Fir'aun. Tapi Nabi Musa butuh air susu. Dia butuh air susu, tapi dia setiap ibu yang menyusui disuruh datang dibayar oleh Asia. Tidak ada satupun yang diterima putingnya untuk dihisap oleh Nabi Musa. Nabi Musa digerakkan di sana oleh Allah, gak mau. Setiap bayi ibu menyusui nawarin, gak mau. Sampai akhirnya ada orang yang memberitahu ke ibunda Nabi Musa, ada bayi milik kerajaan yang butuh air susu. Kamu kan baru lahiran, mendingan kamu kasih susumu ke dia, nanti kamu dapat upah. Ibunda Nabi Musa nggak tahu kalau bayi itu adalah anaknya. Dia datang hanya untuk mendapatkan upah. Begitu dia tengok bayinya, kaget. Dia langsung tahu ini bayinya dia. Dan tahu, Nabi Musa pun langsung mengenali ini ibunya. Menurut ahli, menurut riset, kenapa bayi itu bisa mengenali ibunya dan ibu bisa langsung terdeteksi bayinya? Ternyata waktu ibu hamil, itu sel-sel yang ada dalam tubuh bayi itu diserap ke bagian otak ibu. Sebagian sel itu dilepas. Sehingga ada ibu yang kesannya punya insting. Sebenarnya enggak, karena ada sel anak bayi ketinggalan di otak ibu. Itu membuat ibu itu perasaannya gini, kayaknya dia lagi sakit ya itu. Itu hebatnya wanita tuh. Itu risetnya gitu, karena waktu ibu lagi hamil, itu sel-sel itu ada sebagian yang disalurkan plasenta masuk ke otak ibu. Ada yang tertinggal. Itu membuat adanya koneksi antara ibu dan anaknya. Masya Allah ya, Allah berikan itu. Nah kembali,
Saat itulah dihisaplah air susunya dan akhirnya resmilah ibunda Nabi Musa dijadikan ibu susu untuk anak kandungnya sendiri. Tahu ayat Allah ketika menjelaskan ini surat Toha ayat 40. Apa kata Allah? Faroja'naka ila ummika kaita qarra ainuha wal tahzan. Maka kami kembalikan lagi kamu kepada ibumu agar dia gembira dan tidak lagi sedih. Allah langsung hibur Yukaban supaya dia gembira tidak lagi sedih. Langsung dia serahkan anaknya karena takut dibunuh. Allah jadikan ketawakalan dia untuk anaknya kembali lagi ke pangkuan dia. Hanya beberapa waktu setelah dilepaskan. Apa yang kita pelajari? Yang pertama yang kita pelajari adalah Allah lagi-lagi sangat ingin perempuan itu bahagia. Maka yang pertama adalah bagaimana untuk kita bisa bahagia Ustadz. Supaya kita nggak gampang sedih. Yang pertama meyakini sumber ketenangan itu dari Allah. Sumber ketenangan itu dari Allah. Sehingga mencari ketenangan kalau tidak selain Allah akan rugi. Allah katakan misalnya di dalam surat Al-Fat 4, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan kesakinahan, ketenangan ke dada setiap orang beriman. Jadi maaf, sakinah itu diturunkan. Sehingga yang kita harus tahu bahwa kalau kita merasakan sedih, stres, maka koneksi kita ke Allah yang kita kuatkan. Sebab manusia itu seringkali lupa bahwa Allah jadikan manusia itu insan kamil atas 3 unsur yang saling terikat. Disinilah para ahli menyebutkan jika salah satu unsurnya ada yang rusak pasti mempengaruhi kondisi emosi. Unsur pertama adalah unsur mind atau akal. Unsur kedua adalah body atau tubuh atau jasad. Yang ketiga soul atau jiwa. Mind, body, and soul. Akal, fisik, dan jiwa. Selama ini jujur-jujuran aja bisa jadi kita itu sibuk dengan satu bagian. Maaf, ibu sering makan. Bagi ibu makan tuh alarm 3 kali sehari. Ya. Jadi kalau sudah mulai jantung berdebar-debar, ya, mata berkunang-kunang, apakah ini jatuh cinta? Bukan, ini lapar. Alarmnya itu, Mas. Makanya kalau tubuh kita tidak mendapatkan asupan makanan, yang terjadi adalah fisik kita pasti lemes. Bawaannya kesel. Makanya fisik itu perlu asupan. Akal kita butuh asupan. Akal itu asupannya belajar, baca buku, diskusi, menulis, membaca, itu. Kalau akal nggak dapat asupan, otak kita mengalami kondisi demensia, tumpul. Sehingga di sini banyak orang mengalami kondisi lola, loadingnya lama. Ya, gampang lupa. Salah satu rahasia kenapa seorang Mahathir Muhammad bisa jadi PM umur 92 tahun. Bahkan kemarin merayakan umur 100 tahunnya. Dia itu nggak pernah kenal kata pensiun. Walaupun pensiun dari institusi ada, tapi dia sering menulis, diskusi. Otak yang jarang diajak ngobrol, itu membuat disfungsi, yang membuat jiwa itu terpengaruhi oleh akal yang tumpul. Makanya maaf ibu, kalau ibu sudah usia tua itu butuh teman ngobrol. Jadi ngobrol itu melatih akal. Kalau ada yang janda, anaknya tiba-tiba nggak tinggal sama dia, itu yang membuat dia stres itu, akalnya itu merespon karena nggak punya diasah. Apa yang membuat orang pikun? Orang pikun itu karena sering diem, jarang ngobrol. Sering-sering ngobrol. Apalagi buat perempuan, ngobrol itu bagian dari kesehatan mental. Wanita yang sehat jiwanya minimal keluar 20.000 kata per hari. Makanya kalau mau aman, ibu jadi penyiar radio.
atau MC itu. Itu MC kita sehat tuh. Banyak ngomongnya. Benar, ibu harus keluar 20.000 kata. Makanya saya nggak pernah percaya terminologi, tapi Ustadz ada suami bilang, istri saya pendiam Ustadz. No. Sejatinya tidak ada wanita pendiam. Yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Iya Bu. Saya sudah pelajari istri saya itu kalau udah mulai ngomongnya patah-patah, lebih banyak diam, pasti lagi sakit. Umi udah makan belum? Udah. Makan apa? Ayam. Ayam apa? Goreng. Tuh naik tuh. Beli di mana? Barusan Sabana. Nah langsung tuh. Jadi kalau ngomong tap itu lagi sakit. Tapi kalau ditanya 1, jawabannya 1000, sehat. Umi udah makan, udah tadi kan Umi beli ayam goreng tengah jalan ketemu Betejo cerita kata Pak Lurah nikah lagi sama janda sebelah, itu agen asuransi syariah, kita daftar asuransi 100.000 bisa 5 juta di akhir tahun, kita daftar asuransi syariah ya Bi, perasaan tadi bahas ayam goreng deh, kok ujung-ujungnya asuransi syariah, nah itu sehat. Wanita kok saya tuh gitu, kadang nggak fokus, ibu niat dari rumah beli sabun cuci, pulang bawa TV LG, iPhone Max Pro, seperangkat Tupperware, hijab Alila, brosur apartemen kan gitu ya. Makanya wanita kalau belanja nggak fokus kalau udah lagi sehat. Makanya gantian habis itu suaminya yang sakit. Jadi kadang begitu, di balik wanita yang sehat ada suami ya. Nah gitu. Ada pengorbanan suami saat ibu sehat itu. Jadi emang kayak gitu. Nah, kondisi ketika kita jarang ngobrol, makanya saya selalu kalau ditanya, Ustadz, salah satu cara mendapatkan jodoh yang awet bagi saya gimana Ustadz? Ada seorang muslimah datang ke saya, dia cerita, Ustadz saya kenal sama Fulana lo ta'aruf, Fulan lo ta'aruf, Fulana yang nanya. Saya udah 4 kali ta'aruf, dia sampai akhirnya dia rencana melamar saya. Tapi saya agak ragu Ustadz. Secara fisik dia ganteng. Alhamdulillah pekerjaannya juga udah mapan. Agamanya ya alhamdulillah standar lah, sholatnya bagus. Mau ikut pengajian. Cuman ada satu yang saya agak ragu apa Ustadz. Saya kalau ngobrol sama dia gak nyaman. Gak tahu kenapa dia kalau ngobrol tuh kayak merendahkan gitu. Jadi akhirnya saya lebih banyak diem gitu. Menurut Ustadz gimana? Saya sih sederhana aja karena saya konselor keluarga bertahun-tahun saya bilang cari yang lain. Oh gitu ya Ustadz, tapi kan dia agamanya baik. Iya kalau menurut saya cari yang lain karena Nabi membolehkan hal ini. Kenapa Ustadz? Salah satu yang paling tragis saat pernikahan itu adalah menghabiskan masa tua dengan saling diam di pojokan karena tidak nyaman bicara dengan pasangan. 70% kegiatan pernikahan adalah ngobrol. Maaf ya Bu, saya ulangi. 70% kegiatan pernikahan itu ngobrol. Maka ketika ibu sudah punya anak, mungkin ibu bisa mengalihkan ngobrol sama anak. Tapi anak akan tumbuh, dia punya kehidupan sendiri. Maka tinggallah ibu dengan pasangan. Pernikahan yang paling tragis adalah menghabiskan masa tua dengan saling diam. Maka apa yang membuat seseorang itu akhirnya stres? Karena dia punya suami nggak kasar, tapi cuek, diam. Jiwanya nggak nyaman. Ingat, kacang itu gurih, dikacangin perih. Emang begitu. Makanya itu yang pertama kali dipikir, oh gitu ya Ustadz. Terus kalau kami udah terlanjur gimana Ustadz? Terima takdir dah. Berarti gimana Ustadz kalau udah terjadi? Berarti kita harus tahu bahwa akal kita butuh diajak bicara, ngobrol. Berarti punya teman. Kalau nggak punya pasangan teman ngobrol, curhatlah dengan Allah. Makanya selama ini kesalahan kita adalah kita tidak menjadikan Allah tempat curhat. Kita hanya meminta. Bedakan meminta dengan curhat. Karena Allah itu senang jika dicurhati. Itulah mengapa resep bagaimana kita hidup bahagia itu kalau tak punya orang sekitar kita yang menjadi pelampiasan emosi kita, kita lupa kita punya Allah dimanapun kita berada, kita bisa mengadu kepadanya.
Bagaimana seorang Yakub berani membuat statement surah Al-Yusuf 87, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Cukuplah aku mengadukan curhatanku, keluh kesahku hanya kepada Allah. Kita ke Allah nggak pernah curhat, Bu. Lebih banyak ke teman. Pada curhat ke Allah itu sepuas-puasnya kita ngomong. Karena sejatinya Allah tahu isi hati kita. Allah senang hambanya yang merendahkan diri, menunjukkan kelemahan. Allah senang hambanya yang menangis di hadapannya. Karena saat kita menangis, merendahkan, kita sedang mengokohkan Allah sebagai Tuhan dan kita sebagai hamba. Tapi sayangnya kita itu kayak nggak butuh sama Allah. Bahkan ada permintaan yang makruh hukumnya. Salah satunya dia selalu menyebut in syi'ta itu nggak boleh. In syi'ta gitu, ya Allah berikanlah aku rizki jika engkau berkehendak. Nggak boleh. Allah nggak suka. Kita bilang, ya Allah berikanlah aku jodoh jika engkau berkehendak. Nah, itu nggak boleh. Makruh. Minta seolah-olah bahwa Allah tuh nggak sayang, nggak yakin kamu sama rahmatku, kata Allah. Minta, ya Allah pengen ini, ya Allah. Minta sama Allah. Tenangkan hati kita. Anggap kita ngobrol dengan seseorang, kita bisa lepas sama Allah, dilepas lagi. Nah, akal kita butuh itu, mumetnya pikiran itu, karena kita membiarkan pikiran itu tidak ditumpahkan, gak diajak bicara. Maka orang yang membiarkan pikirannya kusut, cara satu membuat pikiran itu kusut adalah lewat dua cara. Satu ngobrol, dua nulis. Maka saya kalau ditanya, bagaimana terapinya Ustadz kalau saya memang gak siap ngobrol? Nulis. Itulah kenapa surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasurun ma anta bi ni'matika rabbika bimajnun. Nun, demi pena dan apa yang dituliskan. Sekali-sekali tidak, kamu bukanlah seorang yang gila. Ayat kedua cerita tentang pena, ayat kedua tentang gila yang terkait dengan kesehatan mental. Antara pena dan kesehatan mental saling terhubung. Muhammad Khatib Al-Baghdadi mengatakan, kalau kau ingin sehat maka menulislah. Karena ayat ini menginspirasi. Allah memulai dengan pena, yang kedua dengan kesehatan mental. Yaitu Nabi dianggap engkau bukan orang yang gila. Apa yang ingin saya sampaikan? Ibu-ibu kalau pengen sehat mentalnya, kalau ibu nggak bisa ngomong, ibu banyak nulis. Dan nulis itu yang benar tuh menurut riset ya, bukan ngetik di handphone, bukan di laptop, tapi pakai pulpen, pakai pena. Karena ternyata saat ibu nulis, ibu mengalirkan energi itu ke ujung saraf bagian bawah ini, yang itu membuat ibu lebih tenang. Makanya kalau orang lagi kesel nulis cepat. Kalau ditenang gini, ide itu membantu. Imam An-Nawawi mengatakan tulislah khoti'. Makanya bahasa para ulama khoti'. Khot itu menulis. Tulislah. Karena itu mencerahkan pikiran, menenangkan batin. Maka itu akal kita perlu dilatih untuk Jadi akal kita yang mumet itu karena nggak punya ruang bicara, nggak punya ruang nulis. Makanya kalau ada, saya bilang sama anak saya yang mau nikah nih, anak saya yang pertama baru lulus di Al-Azhar Kairo, S2-nya di Edinburgh di Scotland. Nah dia rencana sebelum ke Scotland mau nikah dulu. Kebetulan dapat temannya Al-Azhar, cuman nih lagi proses taruh. Dia ikut pendapat saya ke Nabi, aku tuh tertarik sama dia bukan secara fisiknya, ya pasti ada ketertarikan karena cantik. Tapi aku ingat pesan Nabi, wanita yang sehat itu yang senang nulis. Dia itu kalau di kelas tuh paling senang mencatat. Dan memang dia orangnya tenang. Saya selalu katakan, wanita yang senang nulis lebih tenang emosinya. Maka ibu-ibu kalau dalam kondisi apapun tulis. Jangan berpikir tulisan ibu nanti akan jadi buku terkenal, meledak, dijual. Nggak usah. Ibu mau ngapain sih? Nggak usah berpikir gitu. Tulis aja. Karena ibu, kalau dalam teknik psikologi namanya katarsis. Saya dulu nih, bentar lagi udah 10:45. Baik, yang ketiga. Ini ringkas ya. Ibu, materi tentang kesehatan mental ini itu ada 18 kali pertemuan sebenarnya. Tapi ini baru pengantar. Nggak apa-apa, saya spill aja. Karena ada faktor lain.
Misalnya kenapa ibu mudah stres? Karena ternyata ibu punya pola asuh di masa lalu belum selesai. Namanya utang pengasuhan yang didapatkan masa lalu. Bahasa para ahli namanya frozen emotion. Frozen food tahu kan? Frozen emotion itu emosi membeku. Contoh, ibu lagi naik sepeda, jatuh, kebentur tiang listrik atau jalan aspal, benjol. Benjol itu darah yang nggak keluar. Jadinya itu benjol. Ke benjol itu ibu bawa, kalau kesenggol benjol ibu, apa rasanya? Sakit tau. Maka ada orang yang sensitif ketika benjolan jiwa itu kesentuh, namanya frozen emotion. Contoh ya Bu, misalnya ada orang yang dulu masa lalunya itu, dia pernah ngalami bullying. Karena badannya dia gemuk, dibully. Dia body shaming. Begitu udah gede, walaupun dia badannya lebih langsing, dia sensitif terhadap berkaitan dengan isu ini Bu. Misalnya suami ngomong apa langsung saya sih, Dek setelah aku timbang-timbang, kenapa ngomong timbangan? Hah? Maksud lo apa? Gue lebih berat, gue udah kurus nih habis nge-gym. Ya Allah, bukan gitu. Nah, kalau kita gampang sensi terhadap satu isu, ibu menyimpan frozen emotion. Ada seorang seorang istri, suaminya bercanda poligami, ngamuk dia. Bercanda doang Bu, karena dia punya isu, dia punya bapak yang meninggalkan ibunya karena nikah lagi, dan itu terekam dalam alam bawah sadar dia. Itu no frozen emotion. Nah, kita nggak bahas itu, ini panjang pembahasannya. Tapi yang ingin saya bahas, poin yang penting adalah ibu perhatikan fisik ibu, karena itu mempengaruhi kondisi mental, akal ibu, banyak nulis. Yang kedua, ruh jiwa. Salah satunya apa? Ruh itu terkoneksi ke Allah. Jangan sampai kita absen. Ibadah kita itu seringkali stres ibu, tahu nggak? Karena ibu memaknai ibadah pas lagi suci doang. Padahal ibu haid itu ibu ibadah. Maksudnya apa? Haid itu ibadah karena ibu mengikuti maunya Allah. Allah larang saya untuk sholat, tapi disitulah ibadah ibu, ikuti aturan Allah. Tapi di situ ibu banyak yang merasa terputus sama Allah, sehingga akhirnya ibu jiwanya ngedrop. Karena ibu merasa, yes, nggak sholat. Bisa tidur jam 7 bangun nih. Padahal harusnya ibu tahu bahwa hati ibu dilarang sholat, bilang, ya Allah, aku ingin sholat tapi engkau menghalangiku. Maka catatlah ketaatanku tidak sholat sebagai ibadah. Yang kedua, ibu melakukan sesuatu yang dibolehkan menurut agama yang membuat ibu tetap terkoneksi ke Allah. Zikir, boleh. Sebagian ulama bahkan membaca Quran selama bukan mushaf, boleh. Ya, ibu baca dari handphone boleh. Kalau ibu enggak, minimal dengerin tausiah. Jadi jiwa kita, ruh kita itu terkoneksi. 3, itu yang harus ibu jaga. Supaya apa? Supaya ibu punya mental yang sehat dalam mengasuh anak. Itu sekedar untuk preview. Ini pengantar kajian sebenarnya. Untuk memberitahu bahwa Allah sangat perhatian terhadap kita tentang kesehatan mental seorang ibu. Aku qouli hadza fastaghfirullakum, saya mohon maaf. Saya tidak bisa lama karena saya harus menghadiri lagi kajian di BSI Tower. Hari ini zuhur lebih cepat, jadi saya tidak bisa lebih lama lagi. Mari kita tutup majelis kita dengan doa, karena saya tadi sudah sampaikan tidak ada tanya jawab. Ya, karena kondisinya hari ini saya harus menghadiri kajian yang lain. Mari kita tutup majelis kita dan doa bersama-sama. Kita izinkan sebelumnya, mari kita membaca suratul Fatihah sebagai umul Quran yang mulia untuk menenangkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wazwaji wa zurriyyati sallallahu lahumul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yafi nama wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Begitu banyak maksiat yang kami lakukan lewat mata, lewat telinga, lewat lisan, dan anggota tubuh kami yang lain, ya Allah. Janganlah dosa-dosa ini menghalangi keberkahan dalam hidup kami. Janganlah dosa-dosa ini menghalangi rizki yang menjadi hak kami. Janganlah dosa-dosa ini menghalangi tumbuh kembang anak kami menjadi anak yang soleh dan soleh.
Izinkan kami terus memperbaiki diri kami. Izinkan kami terus mohon ampunan-Mu ya Allah. Izinkan kami berusaha sungguh-sungguh menjadi hamba-Mu yang soleh dan taat ya Allah. Ya Allah, hati kami hari ini sebagian mungkin mengalami kondisi jiwa yang tidak tenang, merana, kondisi yang masalah belum selesai. Maka turunkanlah malaikat yang menurunkan sakinah kepada kami ya Allah. Ketenangan jiwa yang kami butuhkan ya Allah untuk menghadapi segala persoalan. Ya Allah, Engkau yang menjanjikan ketenangan bagi orang-orang yang mendekat kepadamu. Maka bantulah kami ya Allah untuk meraih ketenangan yang hakiki dengan cara mendekat kepadamu. Jangan biarkan kami punya putus asa yang membuat setan bisa membuat kami menjauh dari Engkau. Bantu kami ya Allah untuk memaksimalkan agar hati kami menjadi damai. Agar kami bisa memaafkan apa-apa yang dilakukan orang lain kepada kami. Agar kami bisa memaklumi semua hal-hal yang buruk yang kami hadapi dalam hidup. Agar kami terus meyakini bahwa semua yang telah terjadi adalah bagian dari takdir-Mu. Maka damaikanlah hati kami, jauhkanlah kami dari prasangka buruk kepadamu ya Allah. Termasuk berprasangka buruk kepada orang-orang sekitar kami ya Allah. Ya Allah, izinkan kami untuk bisa masuk surga bersama-sama dengan orang yang kami cintai. Izinkan kami membawa pasangan kami, bapak ibu kami dan juga anak keturunan kami agar kelak di akhirat kami berjumpa dengan kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami diakui sebagai umatnya ya Allah. Izinkan kami mendapatkan syafaatul uzma dan bahkan kami mohon agar kami menjadi salah satu dari orang-orang yang diberikan minuman di Telaga Al-Kautsar dari tangan baginda Nabi ya Allah. Ya Allah, kami ingin memiliki umur yang panjang dalam ketaatan dan misi hidup kami ya Allah. Tapi sekiranya kami wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Mampukanlah ya Allah lisan ini saat ajal datang menjemput mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Mampukanlah ya Allah, jangan dulu Kau cabut nyawa kami saat kami sedang berbuat dosa. Ampun ya Allah. Jangan dulu Kau cabut nyawa kami saat kami sedang berbuat maksiat. Ampun ya Allah. Jangan dulu Kau cabut nyawa kami saat kami melakukan kedurhakaan. Jangan dulu Kau cabut nyawa kami sementara utang belum kami lunasi dan amanah belum kami tuntaskan. Bantu kami ya Allah menghadap-Mu dalam keadaan bersih. Kami ingin langsung masuk surga dan melihat wajah-Mu. Kami tak ingin transit ke neraka-Mu walaupun sedetik kami tak sanggup ya Allah. Ya Allah, izinkan kami ya Allah untuk terus bersama-sama dengan orang soleh, bersama dengan lingkungan yang baik. Jauhkanlah kami dari lingkungan yang toksik yang merusak akhirat kami dan merusak agama serta akal serta jiwa serta harta dan kehormatan kami ya Allah. Ya Allah, di zaman yang penuh fitnah ini kami mohon kepadamu agar Kau menjaga anak-anak kami dimanapun mereka berada. Kami tak bisa menemani setiap saat, tapi Engkau selalu mengawasi mereka setiap saat. Jagalah kehormatan mereka, jiwa mereka, akal mereka, agama mereka, keturunan mereka, dan harta mereka, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah, untuk menjadi seorang ibu yang bahagia, ibu yang selalu berusaha memberikan emosi positif pada anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah Rahman, rahmatilah kehidupan kami. Berikanlah jalan bagi kami untuk menjadi hamba-Mu yang soleh dan taat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah bil amin. Afa minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.